Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini, kita akan membahas hal-hal seputar konseling. Sebenarnya konseling itu apa sih? Oke, jadi kalau secara definisi, konseling adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli, di sini adalah guru BK, kepada individu yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Dan dalam proses itu menggunakan cara face to face, yaitu berhadapan secara langsung. Cuma kalau dalam arti simpelnya, kalau dalam arti mudahnya adalah curhat. Bener banget, curhat dong mah. Itu adalah konseling di sekolahan. Seandainya kamu, seorang peserta didik, memiliki masalah, misal masalah yang ada di rumah, atau mungkin masalah yang pertemanan yang ada di madrasah, di pondok, terkena bullying misal, pelecehan seksual, dan lain sebagainya, kamu bisa banget untuk curhat itu kepada guru BK yang ada di sekolahan kamu. Nggak perlu takut ataupun sungkan. Karena apa? Guru BK itu punya tugas pokok. Tugas pokoknya adalah memberikan layanan kepada kamu dengan 4 bidang layanan. Yang pertama adalah bidang layanan pribadi, sosial, belajar, dan juga karir. Jadi kamu berhak banget untuk mendapatkan hal tersebut. Oke, mumpung kita lagi bahas soal tugas dari guru BK, Bu Fida mau tanya dulu nih. Apakah kebanyakan dari kalian, sebagian dari kalian, masih berpikir bahwa guru BK itu adalah polisi sekolah? Coba. Oke, itu salah besar. Tetot. Guru BK itu bukan polisi sekolah. Memang benar, mungkin guru BK itu membantu kalian agar lebih tertib lagi. Akan tetapi, kalian jangan sampai takut atau sungkan ketika bertemu guru BK. Apalagi kalau sampai lari-larian, harus kejar-kejaran. Itu sebenarnya nggak perlu. Jangan sampai kalian takut kepada guru BK. Padahal aslinya guru BK adalah tempat kalian untuk berkeluh kesah. Pada tahun kemarin, saat Bu Fida jadi guru BK, sebenarnya tuh banyak loh yang datang ke ruang konseling itu untuk konseling pribadi sosial. Bukan hanya orang-orang yang memiliki kasus. Jadi, kalian pun harus mengerti bahwa setiap orang yang datang ke ruang BK itu bukanlah anak yang bermasalah. Semua orang punya haknya untuk melakukan konseling ataupun curhat. Jadi bisa ada temennya datang ke ruang konseling, jangan langsung, dia punya masalah nih. Itu juga salah. Kenapa? Karena gak semua orang yang berada di ruang konseling itu punya masalah. Jadi kalian harus adil dan juga harus biasa aja kalau ada orang yang konseling. Biar apa? Biar teman-teman kalian yang punya masalah itu nggak perlu malu ataupun sungkan. Oke? Yang selanjutnya kita bahas adalah, misal ada dari kalian yang ingin konseling, ingin bercerita tentang keluh kesah kalian, tapi kalian mikir, nanti kalau bu guru BK-nya ember gimana ya? Nanti kalau ceritaku itu sampai kemana-mana gimana nih? Tenang aja, seorang ahli yaitu guru BK profesional, dia itu punya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu apa sih? Yaitu adalah asas untuk diam. Jadi semua masalah kamu akan tetap berada di ruang lingkup ruang konseling dan tidak akan diungkapkan kemana-mana. Itu adalah asas kerahasiaan yang dipegang oleh guru BK. Jadi nggak perlu khawatir. Akan tetapi, ada garis bawah ya, akan tetapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku, SK yang berlaku. SK-nya apa sih? Yaitu adalah ketika masalah yang kamu miliki itu masalah yang berat, maka kasus tersebut akan dialihtangankan kepada ahli yang lebih profesional. Contohnya apa sih? Yang pertama contohnya adalah kasus narkoba. Misal, kan kamu datang nih ke Bu Firda, misal
ke guru BK kamu. Lalu kamu bilang, "Bu, saya selama ini mengonsumsi narkoba karena masalah ini. Tentu saja Bu Firda sebagai guru BK akan mendengarkan kamu. Akan tetapi, kasus tersebut tentunya harus dialihtangankan kepada orang yang lebih kompeten. Bisa jadi ke BNN dan sebagainya. Untuk apa? Agar kamu menjadi lebih baik lagi. Ditempatkan di pusat rehab ataupun tempat-tempat yang dapat membantu kamu untuk pulih." Seperti itu. Begitu pula jika masalahmu adalah masalah-masalah berat yang menyebabkan perilaku buruk ataupun sampai mengganggu keseharian dengan sangat berat. Nah, itu nanti perlu dialihtangankan kepada psikolog-psikolog yang sudah ahli dalam hal tersebut. Begitu. Nah, syarat dan ketentuan berlaku yang nomor 2 adalah ketika masalah tersebut berhubungan dengan orang-orang eksternal. Maksudnya apa? Jadi, jika konseling itu hanya berhubungan dalam masalah yang ada dalam diri kamu, tentu saja itu bisa diselesaikan oleh diri kamu sendiri. Bu Firda ataupun guru BK yang lainnya akan membantu kamu untuk mencari opsi-opsi jalan keluar yang dapat membantu kamu. Sebenarnya ada fun fact loh. Apa itu? Guru BK itu tidak boleh memberikan solusi kepada konselingnya atau peserta didiknya. Jadi guru BK itu cuma bisa memberikan opsi-opsi atau jalan-jalan agar kamu itu dapat mencari jawaban atas permasalahan yang kamu miliki. Agar apa? Agar kamu mandiri dan terbiasa bertanggung jawab atas masalah yang kamu punya. Kayak gitu. Oke, kembali lagi ke tadi. Apabila masalah itu eksternal, misal masalah bullying, itu kan eksternal yang berhubungan dengan teman yang lainnya. Atau misal masalahmu itu berhubungan dengan pelecehan seksual dan sebagainya itu tadi. Tentu saja itu harus diselesaikan dengan pihak luar. Tidak bisa dikeep sendiri tentunya. Karena kalau tidak diselesaikan dari pihak luar, maka masalah tersebut akan tetap berlanjut. Kayak gitu. Jadi mungkin nanti akan ada beberapa orang berkepentingan yang akan mengetahui masalahmu tadi. Tapi untuk mencapai apa? Untuk mencapai solusi dari masalah yang ada dalam diri kamu, untuk membantu kamu sendiri. Tapi jangan khawatir. Ketika guru BK, di sini Bu Firda misal, itu akan mengalihtangankan kasus ataupun menyelesaikan masalah eksternal kamu tadi, tentu saja akan memberikan informasi itu ke kamu. Misal, Dok, nanti masalah ini prosesnya akan seperti ini. Bu Firda harus minta izin dulu ke kamu, karena mungkin nanti hal pribadi ini akan sampai ke telinga orang luar. Begitu. Jadi nanti Bu Firda pun akan bertanya kepada kamu, kiranya kamu seperti apa. Tapi tentu saja hal-hal tersebut itu sudah pasti terjadi. Karena apa? Itu berdasarkan pertimbangan yang sudah valid. Tapi tenang aja, semua itu berdasarkan persetujuan dari kamu. Oke? Jadi jangan takut ataupun sungkan untuk ngomong ke guru BK. Setelah kita bahas soal definisi dari guru BK, ada asas kerahasiaan juga, dan seputar atau sekilas tentang guru BK tadi, tentu kamu mungkin masih belum punya gambaran kira-kira kegiatannya itu seperti apa sih? Oke, jadi kegiatan dari guru BK yang sebelumnya sudah Bu Firda lakukan ya selama 1 tahun ini di MA Darun Najah, ada beberapa hal. Yang pertama ada bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok itu kamu akan dikumpulkan bersama beberapa temanmu. Ada biasanya 10 orang. Dan di dalam bimbingan kelompok itu akan membahas soal isu yang diangkat. Misal keterlambatan sekolah, kasus bullying, dan hal lainnya. Kayak gini contohnya. Ini contoh gambarnya ya. Oke. Yang kedua adalah bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu juga ada materinya, hampir sama kayak bimbingan kelompok. Tapi ini dalam lingkup yang luas, yaitu dalam satu kelas. Biasanya materinya itu
hal-hal umum tentang karakter, kepribadian, dan lainnya. Seperti kayak gini. Nah, selanjutnya adalah konseling individu. Konseling individu itu Bu Firda sebagai ahli guru BK-nya, konselornya, dan juga kamu, si konseli, klien, atau siswa akan bertemu face to face, cuma kita berdua aja. Lalu nanti kamu dapat menyampaikan keluh kesah kamu, dan Bu Firda akan membantu kamu untuk menyelesaikan masalah yang kamu punya. Ingat, hanya membantu mencarikan solusi, bukan memberikan solusi. Oke? Kayak gini contohnya. Rahasia ya. Oke, yang selanjutnya adalah bimbingan karir. Karena kebetulan Bu Firda ini ada di MA, SMA dan sederajat, ada bimbingan karir yang menjadi pusat perhatian di kelas 12. Bimbingan karir itu apa sih? Bimbingan karir itu adalah bimbingan yang dilakukan untuk kelas 12 yang nantinya setelah lulus lagi bingung-bingungnya nih, mau kerja, mau kuliah, atau mau mondok. Jadi nanti Bu Firda akan memberikan arahan atau hal-hal yang sekiranya perlu diperhatikan dalam memilih antara ketiga hal tersebut. Kenapa? Agar tidak terjadi penyesalan, mereduksi hal-hal buruk yang mungkin terjadi. Kayak gitu. Dan juga kan pasti kelas 12 itu lagi bingung-bingungnya orang nih mau kemana. Nah, biar kalian gak bingung, tanya aja gak apa-apa. Malu bertanya sesat di jalan, bener banget. Jadi chill aja, santai aja. Kalau perlu ngomong atau ada masalah, langsung ngomong aja. Jadi kalian gak perlu sungkan ataupun takut. Ya, ingat, guru BK itu bukan polisi sekolah, tapi tempat berkeluh kesah. Oke? Sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung menghubungi guru BK di tiap tingkatan masing-masing ya, di MA, MTS, ataupun MI. Atau kalau mau, boleh ditinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.